AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Melihat apa kebutuhan para ASN dan bagaimana kita harus mampu mengkolaborasikan Korpri dan Taspen. Nah, tapi kondisi sekarang, pengalaman para senior yang pensiun itu nggak sejahtera, nggak bahagia. Ternyata setelah pensiun gajiku hanya 4.200.000. Setelah pensiun dapat 75% dari gaji pokok. Ada yang hanya 4 juta. Ada yang hanya 3.800.000, tergantung masa kerjanya. Apa sih kebutuhan para ASN? Ibu bapak, rekan-rekan semua, di catatan saya ketika bertemu dengan kawan-kawan Korpri di pusat dan di daerah. Pertama tentang jaminan hari tua, ini mungkin keliru nulisnya saya. Yang saya maksudkan adalah pensiunnya itu menerima kira-kira 50%, 75% dari take home pay. Kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan take home pay-nya 75 juta, nanti saat pensiun masih terima 50 juta. Yang dari Kemdagri take home pay-nya 20 juta, saat pensiun terima 15 juta. Kemudian tunjangan hari tua, itu upayakan minimal 1 miliar ketika diterima saat pensiun. Sehingga saat pensiun langsung buka deposito di Bank Mandiri Taspen. Titipkan di situ 1 miliar. Aman. Jadi Pak Dirut, Pak Mamber 1 miliar depositonya berapa dapat sekarang per bulan? Nah, bisa 6%. Lumayan. Banyak itu. Duit berputar terus. Masukkan di sana. Kemudian kalau meninggal saat bekerja, minimal santunannya 100 juta rupiah minimal. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Tapi yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu harus kita desain. Jadi lama saya merancang ini dan ini bisa kita wujudkan bersama Taspen. Kemudian Bapak Ibu, saya ini punya impian sebagai Ketua Umum Korpri. Semua ASN itu punya rumah. Sekarang ratusan ribu ASN baru belum punya rumah. Nah, bagaimana agar sejak dini Taspen itu terasa manfaatnya di ASN? Karena hasil saya kunjungan ke berbagai daerah, Taspen itu baru dirasakan oleh yang pensiunan. Dan pengurus Korpri ketika mengadakan kegiatan, Taspen banyak mendukung sebagai sponsor. Bank Mandiri Taspen, Taspen Live, mendukung itu. Tapi secara individu kepada para ASN, Taspen ini belum terasa. Padahal banyak anggota Korpri, para ASN muda belum punya rumah. Nah, jadi Pak Aryandi, Pak Komisaris semua, Pak Edi, Pak Bima, teman-teman dari Bank Mantap, Taspen Live, Taspen Properti, bagaimana kalau semua ASN yang belum punya rumah itu dibuatkan apartemen oleh Taspen dan nyewanya gratis, tinggal di situ gak bayar, taruh saja deposit tiap bulan 2 juta. Taruh aja di situ. Tiap bulan 2 juta, nanti setelah 60 bulan, kira-kira 5 tahun, duitnya dikembalikan kepada ASN tadi, dia harus keluar dari apartemen untuk beli rumah. Dengan uang muka, uang yang didepositkan tadi. Jadi kalau sekarang datang pada saya minta Korpri memperjuangkan perumahan bagi para ASN, oke, saya ke BTN mulai membuka ruang. Hanya masalahnya ASN muda kita kesulitan uang muka, kesulitan membayar uang muka. Kalau mau kredit bank, uang mukanya nanti nyicil untuk uang muka dan nyicil untuk cicilan rumah, 2 kali nyicil, berat, habis gajinya. Kemudian tenornya terlalu pendek, 15 tahun, 20 tahun. Kalau bisa tenornya sampai 30 tahun, ini akan lebih ringan lagi. Nah, bagaimana caranya agar Taspen dengan Taspen Properti, dengan seluruh anak perusahaannya bertahap, apartemen-apartemen kerjasama dengan Pemda, baik dengan mekanisme BOT atau BTO, monggo dipilih mana yang bagus.
Itu ya kalau boleh berpendapat, pemerintah harus ada iuran. Ya, artinya di sini menggunakan kata fully funded. Ya, ada juga mengatakan melalui program PSYugo. Kalau praktisnya saya mengatakan berapapun yang diterimakan sekarang, tinggal kalikan berapa persen, itulah penghasilan pensiun. Kita tidak mengatakan pendapatan dulu. Baru nanti kita bicara take home pay-nya. Ya, karena kita dihitung saja nanti masa di jabatan terakhir dengan masa tunjangan jabatan berapa dan tunjangan kinerjanya berapa dan seterusnya, kita jumlahkan, tinggal mengalihkan 75% bukan dari gaji pokok. Itu akan merupakan solusi. Tentunya ada juga solusi lain, yaitu tentang pembenahan di dalam pengurangan tunjangan saat diterimakan. Jadi yang tertera adalah misalkan 2 juta, yang diterimakan 1,5, 500 kita simpan. Yaitu untuk dana abadi teman-teman yang diberikan pekerjaan, tugas-tugas tertentu dengan kewenangannya. Ya, semuanya Pak dimungkinkan. Ataukah pilihan? Tidak. Merupakan apa? Wajib. 2 juta, 1,5 diterimakan, 500 simpan sebagai dana umat misalkan. Umatnya yaitu ya PNS. Itu tadi. Khususnya yang bersangkutan. Artinya perlu dikelola enggak? Silahkan saja. Perlu izin dari yang punya uang. Ya, lah. Pasca pensiun tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ariandi tentang pelatihan keterampilan dan seterusnya. Kita selalu melakukan itu, pembinaan, pengembangan, mengkaitkan apakah kita perlu dengan kerjasama Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan. Kita sering menghimbau dengan teman-teman instansi pengelola, dan sampai dengan saat ini hampir mayoritas kementerian lembaga pusat melakukan program MPP. Ya, kita mendatangkan para pakar, pakar seni ada, pakar bisnis ada, dan seterusnya. Terutama pelaku utama. Bukan kita bicara teori lagi, tapi langsung praktek. Berapa sih boleh saya mengajukan kredit? Nanti uang pensiun saya segini, sekarang itu sudah titip SK misalkan di salah satu perbankan sekian, dipotong sekian, saya akan melakukan pinjaman lagi misalkan. Oke, itu beberapa hal kegiatan pasca pensiun. Lah, inilah titipan saya. Ya, pertama adalah seni menata. Ini perlu. Jangan menganggap remeh terhadap hal yang sudah kita kerjakan. Ya, ini perlu diingat. Karena satu hal yang kita sudah menganggap remeh terhadap hal yang sudah kita kerjakan, tentunya akan mengurangi rasa percaya diri. Terutama dalam hal apa? Pengalaman.